Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muda Suka. Masih bersama saya Dimas Permana. Oke, ini pembahasan yang menarik banget ya, santai dan pastinya ada dalam keseharian kita. Baik, kita akan membahas kali ini tentang anak ya. Jadi bukan bukan membahas anak tumbuh kembang, pola pendidikan, pola apa. Nah, karena ilmunya belum sampai ke situ ya. Itu pasti dibahas juga oleh pakar-pakar anak yang lain ya, yang sudah paham akan ilmunya, sudah spesialis di bidangnya. Baik, untuk anak kali ini pada kaitannya kita akan membahas pasangan yang akan memiliki anak dan mereka bahagia dengan momen tersebut, lalu pada akhirnya memotret sebelum sang bayi lahir ke dunia. Dan ada momen-momen yang harus diabadikan dan berkesan karena ya ini akan dikenang suatu saat nanti. Maka dari itu banyak yang mengonsepnya dengan yang nggak biasa-biasa saja, yang unik. Dan karena itu akan menjadi kesan sendiri bagi masing-masing keluarga ya. Baik, kita awali. Anak itu ramai juga beberapa minggu terakhir ya, mungkin setahun terakhir juga sudah mulai mencuat kabarnya ada seorang selebgram ya, beberapa selebgram juga yang mempopulerkan istilah ini ya, karena sebelum kita sebut saja Gita Savitri ya, kan dia mengatakan dia ingin child free, tidak ingin memiliki anak karena merepotkan lah, intinya seperti itu. Dan tidak akan menjadikan dirinya awet muda karena memiliki anak mungkin kepikiran, mungkin butuh perhatian, mengganggu kesehariannya segala macam lah itu untuk Gita Savitri dan beberapa selebgram lainnya gitu. Karena mereka punya prinsip sendiri, dengan keyakinan sendiri, idealismenya sendiri. Ya kita tidak bisa memaksakan pendapat masing-masing ya. Itu kembali lagi ke masing-masing individu bagaimana mandang child free-nya itu. Baik, fenomena walaupun sebenarnya kita lihat lagi ya, walaupun orang A, B, C menginginkan child free, apalagi di barat sana itu sangat populer sekali istilah child free, tidak ingin punya anak ya. Jadi kekeh dalam hatinya, apalagi kompak suami istri ingin tidak punya anak gitu. Jadi langsung ditaruh di pikirannya, tidak ingin punya anak, saya tidak mau punya anak karena punya anak mengganggu ini itu, mengganggu awet muda saya segala macam, mengganggu kesehatan mental saya, mengganggu keuangan saya, macam-macam istilah seperti itu. Tapi pada akhirnya hati kecil manusia itu tidak pernah bisa berbohong. Karena kenyataannya ada anak kecil itu, bayi, anak kecil, anak-anak ya, mereka yang malu-malu kecil ya, yang terlahir ke dunia dengan tidak berdosa, dengan suci, dengan segala kepolosannya gitu. Itu dalam hati kecil manusia pastinya suka gitu dengan anak kecil ya. Taruhlah seorang bapak-bapak atau ibu atau setiap orang, masing-masing orang, misalkan dia tidak suka dengan anak kecil gitu karena berisik, sering berlari-lari gitu kan, nangisnya kencang, lalu bikin berantakan, jadi merepotkan sana sini. Tapi pada hati kecilnya setiap manusia itu suka dengan keadaan anak kecil ya kan. Anak kecil dia bakalnya jadi penerus keluarga, apalagi misalkan anak kecilnya itu keponakan kita, saudara kita, akan juga ya tetangga dekat kita gitu ya. Seandainya anak kecilnya itu punya darah dengan kita, itu ada ikatan batin ya. Jadi kita dengan anak kecil tersebut pasti akan mempunyai hubungan suatu saat nanti gitu. Mungkin suatu saat nanti saling tolong menolong, saling membantu,
Karena kita sebagai manusia itu pastinya hidupnya harus saling membantu, apalagi dengan keluarga gitu. Suatu ketika ya pasti akan berhubungan lah, mau tidak mau gitu. Nah itu, kehadiran anak kecil pasti akan membuat bahagia gitu dalam hati kecil manusia. Walaupun seseorang itu sangat membenci, tapi pasti hati kecilnya ingin berkata dia suka dengan anak-anak ya, anak kecil. Ya tidak bisa diungkapkan karena keegoisannya, kesombongannya, idealismenya ada yang harus ditutupi. Nah itu pada dasarnya kita semua manusia di bumi ini yang normal, yang umumnya itu walaupun sedikit kita pasti menyukai anak-anak, ya kan, anak kecil, anak-anak, bayi, ya. Baik, momen memiliki anak itu adalah salah satu momen yang membahagiakan ya. Taruhlah seseorang pasang suami istri, mereka berharap punya anak, lalu suatu ketika mereka mendapatkan anak, itu pasti bahagia banget. Walaupun ada juga yang pasangan suami istri menunda ingin punya anak, tapi pada akhirnya mereka dapat anak juga, tetap aja dalam hati kecilnya mereka pasti bahagia gitu ya, karena ini adalah darah daging mereka, darah mereka, dan akan meneruskan keturunan mereka gitu. Ya lain lagi dengan cerita-cerita yang belum sah menikah tapi sudah, ya itu lain lagi ceritanya ya. Itu ya pada dasarnya juga mereka pasti akan merasa itu adalah anak kandung mereka, darah daging mereka. Nah, momen pada saat seorang istri mengandung bayi, hamil ya, itu adalah momen-momen yang bahagia gitu. Dimulai pada saat menunjukkan tanda positif sudah hamil ya kepada suaminya gitu. Lalu mengabarkan ke keluarganya gitu. Ada momen-momen yang haru, bahagia, histeris gitu kan, sampai yang pingsan sampai saking bahagianya. Itu macam-macam ya, masing-masing keluarga ketika awal-awal mendapatkan kabar punya anak. Nah apalagi sepasang suami istri ingin mengabadikan momen mengandung anak mereka gitu, baik anak yang pertama, anak yang kedua, anak ketiga. Kalau untuk anak yang pertama itu excitednya sangat luar biasa ya, happy banget gitu, karena pertama kalinya dalam perjalanan hidup sepasang suami istri ini mereka punya momen cerita baru, chapter baru, mereka akan punya anak ya, hasil keturunan antara suami dan istri bercampur menjadi anak itu pada saat momen-momen pertama itu sangat luar biasa sekali perasaannya ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya yang untuk kehamilan yang kedua, ketiga, keempat itu sama saja bahagia gitu, tapi tidak sebesar perasaan bahagia untuk pertama kalinya gitu ya. Kita untuk menyambut momen pertama kalinya itu, setiap manusia, setiap orang itu pasti itu excited ya, karena pertama kali itu yang bakal dirasakan dan dikenang seumur hidupnya gitu, karena yang pertama itu pasti akan berkesan. Nah baik, setelah momen-momen bahagia ini, biasanya kalau yang sangat excited itu dari mulai dapat test pack, dari mulai mengabarkan ke orang tua, itu biasanya sepasang suami istri itu refleks ya, merekam dalam bentuk foto, di foto test packnya, foto bareng gitu. Lalu momen-momen kalau istrinya pengen ngecek pada saat dia ngetes ya, setelah test packnya diurin, digoyang-goyang, direkam, nah itu juga dan ternyata positif, lalu direkam. Nah itu juga momen-momen yang keren ya, di video gitu. Itu akan menjadi cerita di masa mendatang gitu. Lalu apalagi di foto ya kan, foto-foto pertama kali, foto-foto test packnya. Lalu yang kedua, setelah ke dokter, di foto USG ya, foto USG,
itu kandungan janin pertama kali, 1 minggu, 2 minggu itu difoto kan, karena ingin tahu perkembangannya gitu. Lalu kalau untuk suami dan istri yang tidak ingin melewatkan momen, foto-foto itu akan foto-foto USG itu akan difoto dan diabadikan sendiri untuk mengingat momen yang sangat berkesan itu gitu. Sampai seterusnya pasang suami istri yang sudah dirasakan, yang sudah ada sebelumnya, mereka pasti akan memikirkan untuk proses maternity shoot. Ini sebenarnya tren ini bisa antara terkenal dan belum terkenal di Indonesia ya, karena sepasang suami istri yang sadar momen pasti akan tahu momen-momen penting itu maternity shoot. Jadi pada maternity shoot itu pada saat perut sang ibu membesar ya, itu difoto. Kalau sudah keluar anak kan sudah istilahnya sudah baby born, sudah anak-anak, foto anak-anak. Tapi kalau maternity photoshoot itu masih di kandungan dengan menunjukkan momen dimana sang ibu masih mengandung anaknya ya, yang dengan perut yang besar itu. Nah, momen-momen maternity photoshoot ini itu banyak dilakukan oleh sebagian besar suami istri yang tahu akan pentingnya momen ini gitu. Jadi kalau misalkan suami istrinya memang cuek, memang ya sudah hamil ya hamil, diperiksa sudah nggak ada dokumentasi pun yang hanya sekedarnya gitu, itu pun ya nggak masalah gitu, karena masing-masing keluarga kan beda gitu. Tapi tren sekarang ini di mana media sosial sangat berkembang, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, segala macam. Kalau suatu tren itu foto atau video itu menyebarnya sangat luas ya. Jadi misalkan selebriti A photoshoot, maternity photoshoot. Nah, orang-orang pasti akan tahu juga, hampir sebagian orang tahulah pentingnya maternity photoshoot gitu. Oh, udah dicontohkan oleh Atta Halilintar dan Aurel misalkan, dan pernah dilakukan juga oleh Raffi Ahmad, Nagita, segala macam gitu. Jadi ya tren photoshoot ini antara sudah umum dan ya belum terdengar gitu, khususnya untuk suami istri yang emang dasarnya cuek dan kurang memperhatikan dan pemalu juga, yaitu masing-masing kembali kepada keluarganya sendiri. Baik, kalau untuk teman-teman ya yang sudah menginginkan untuk melakukan foto maternity ya, atau maternity photoshoot, itu biasanya untuk yang pertama kalinya punya anak itu akan awam ya, walaupun sudah tahu foto-fotonya, referensinya seperti ini gitu. Tapi untuk yang misalkan tidak ada kenalannya yang pernah melakukan photoshoot, tapi ingin melakukan photoshoot sendiri gitu, mereka itu bingung harus seperti apa yang dipersiapkan itu seperti apa gitu. Dan kadang-kadang juga walaupun sudah bertemu dengan fotografer atau dengan yang biasa mengadakan photoshoot ya, itu biasanya mereka pasangan suami istri ini kadang-kadang ngeblank juga, karena ya benar-benar nggak tahu apa yang harus dilakukan, pengetahuannya pun belum banyak banget soal materi photoshoot gitu. Ya ini nggak masalah, karena pastinya juga akan dijelaskan oleh fotografer gitu, ataupun dengan yang menyediakan jasa photoshoot, maternity photoshoot itu gitu. Dan nggak ada salahnya juga kalau kita ingin melakukan maternity photoshoot, kita udah tahu dulu nih apa yang akan dilakukan, persiapan apa yang harus disiapkan ya. Maksudnya peralatan apa yang harus disiapkan, mungkin ada properti segala macam dan lain sebagainya, dari mulai persiapan, perencanaan sampai mulai melakukan photoshoot gitu. Baik, ini kita akan membagikan ada 7 hal yang harus diperhatikan sebelum kita foto maternity. Jadi ini buat kehamilan yang pertama khususnya, itu ingin yang berkesan dan tidak ingin melewatkan momen-momen yang penting dalam
maternity ini gitu. Baik, kita mulai. Yang pertama, 7 hal yang harus diperhatikan sebelum foto maternity. Yang pertama itu waktu yang tepat saat pemotretan. Jadi waktu yang tepat itu bagusnya kalau ingin ada foto story itu dari mulai ini ya, dari mulai usia kandungan itu sudah mulai difoto sejak ya kalau ingin punya cerita ya. Jadi ada juga yang prosesnya dengan kostumnya yang bagusnya sih kostumnya sama ya dari minggu pertama sampai mau keluar, sampai perutnya sudah keluar anak gitu. Biasanya orang-orang itu menggunakan baju yang sama. Jadi usahain ya bajunya yang longgar kayak daster, yang oversize nggak apa-apa, karena bakalnya kan di bulan keberapa perutnya akan membesar, bajunya kan masih cukup. Jadi dari minggu pertama sampai sampai keluar melahirkan itu bajunya yang sama gitu. Jadi akan kelihatan tuh, ini minggu pertama perutnya masih rata, minggu kedua sudah besar, lalu di bulan keberapa sudah membesar gitu. Nah, ini yang disarankan itu kalau ingin melakukan maternity photoshoot yang benar-benar ada di studio itu, diusahain itu di saat kehamilannya masuk di usia 7 sampai 8 bulan. Itu kenapa? Karena di perutnya itu sudah terlihat membesar ya, dan apa ya, jadi kelihatan banget perbedaan mencolok. Ibunya sudah mulai badannya pun membengkak ya ibu hamil bagaimana kan, membengkak semua badannya. Tapi di situ kelihatan ada perut yang menjadi pusat perhatian. Nah, di situ di usia 7 sampai 8 itu usia yang bagus itu. Jadi perut bayi nggak terlalu berat, nggak masih bisa berjalan kan. Kalau udah masuk ingin melahirkan di bulan ke-9 itu mungkin agak kesulitan. Jadi baiknya di usia 7 sampai 8 bulan kehamilan. Nah, baiknya itu untuk waktunya lagi, apakah jam berapa ya kan, itu disaranin di momen-momen di waktu pagi ya, antara jam 6.78 sampai jam 8 lah. Lalu atau kalau enggak sore ya kan, jam 4, 5, 6 gitu, mulai sunset itu. Karena pertama itu akan berpengaruh ke mood. Kalau mood pagi itu masih fresh, masih cerah, masih ada semangat, masih yang ya enak lah untuk difoto gitu. Apalagi dananya pagi-pagi, cuacanya masih sejuk gitu. Apalagi kalau fotonya di outdoor ya, itu sangat mendukung karena nggak panas, karena masih ada udara sejuk gitu. Apalagi sore hari kan sudah mulai dari siang, transisi dari siang menuju malam, itu udara mulai teduh, mulai banyak awan-awan. Apalagi foto outdoor di pantai itu sudah bisa dapat sunrise, maksudnya sunset, golden hour dengan langit-langit yang dramatis, awan-awan yang estetik gitu. Itu disaranin pagi atau sore gitu, baik di outdoor maupun di dalam studio gitu. Karena di dalam studio pun sama moodnya. Kalau pagi itu moodnya masih cerah, masih yang ada ide ini gitu. Atau kalau di sore hari juga ada ide ini. Kalau misalkan siang hari jam 10, jam 11, jam 12, itu yang pertama udara udah mulai panas ya, suasana walaupun di dalam studio, tapi itu pun sudah mulai jam hektik karena jam-jam sibuk akan mulai mendekati ya. Mulai jam 12 itu akan mulai sibuk-sibuk, ingin mempercepat ini itu, akan masuk jam makan siang, akan masuk jam istirahat, sholat, segala macam. Dan itu pun apalagi outdoor itu sangat tidak disarankan karena udaranya sangat terik-teriknya pada jam itu gitu. Baik, ini tadi lupa memberitahu, ini kita dapat dari Pop Mama ya kan. Ini tipsnya simpel dan kita bisa mempraktekannya. 7 hal yang harus diperhatikan sebelum
maternity. Tadi waktu yang tepat untuk pemotretan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi disarankan pagi ataupun sore ya. Lalu yang kedua, tema yang sesuai. Nah, tema itu banyak banget ya. Ada, kalau kita bagi dua deh, sederhananya itu bagi dua, tema yang formal atau tema yang casual, yang bebas santai gitu. Kalau tema yang formal itu ya biasanya cenderungnya ke arah elegan, rapi, dengan terlihat berwibawa, terlihat apa, meriayeni lah gitu, lihat kayak wah apa namanya, lihat sangat tertata gitu. Jadi kalau untuk tema-tema kayak gini biasanya pihak perempuan itu akan berdandan dengan formal, dengan baju kebaya misalkan, dengan yang rapi. Kalau laki-lakinya juga dengan baju yang rapi gitu, dengan tidak harus dengan jas, tidak harus dengan gaun ya, tapi rapi sekali gitu ya. Foto plek, rambutnya pun rapi gitu, rambut yang dengan make up yang paripurna lah gitu. Itu sangat terkonsep sekali untuk foto yang formal gitu. Ada kesan yang ingin dibawa, kesan mewah, elegan gitu. Ada lagi tema yang kedua, tema casual. Tema casual itu bahasanya sangat luas sekali, bisa berbagai macam tema, berbagai macam gaya, mood gitu, suasana, segala macam. Dan banyak, kalau artis-artis itu biasanya menggunakan dua tema ya. Jadi satu tema yang biasanya tema yang pertama itu yang formal, yang elegan, itu bakalnya fotonya kalau dicetak untuk dipajang di ruang tamu gitu. Itu kan pengaruh ke personal branding gitu. Jadi kesannya wah, keluarga ini mewah, elegan gitu, dan keluarga ini fotonya sangat berwibawa, bijaksana kayak gitu. Dan kalau untuk tapi kalau tergantung juga kepada pasangan suami istrinya, apakah memperhatikan hal-hal itu atau lebih bebas lagi. Jadi memilihnya yang kedua, nggak terlalu memikirkan tentang kesannya segala macamnya, karena mereka emang pribadinya pun pribadi yang suka fun, suka yang kreatif gitu. Cocoknya tema yang kedua, yang casual gitu. Jadi kalau misalkan ada tema-tema yang rumit ya, jadi misalkan sang istri punya cita-cita ingin fotonya ala-ala princess Putri Duyung, itu kan agak-agak ribet ya. Jadi dia harus konsultasi dengan stylist, dengan studio yang bisa disewa segala macam. Itu apalagi tema-tema yang di luar nalar gitu, yang apa namanya, ingin fotonya di Paris padahal kita ada di sini di Indonesia gitu. Ya nanti kan jadinya kan backgroundnya diganti oleh fotografernya segala macam, tapi disesuaikan temanya di Paris gitu. Ya itu perlunya tema udah ditentukan dulu oleh masing-masing pasangan suami istri itu, ingin tema seperti apa, lalu didiskusikan dengan fotografer, maupun kalau ada jasa vendornya, vendor foto maternity photoshoot bisa dikonsultasikan. Nanti mereka ada stylist dan jatuhnya juga baju-baju yang harus disiapkan gitu. Ada, kalau untuk baju sendiri kan kalau custom itu pasti akan menambah biaya lagi, apalagi tema-tema tertentu gitu. Itu yang manapun itu sah-sah aja, karena tergantung keluarga masing-masing, tergantung budget, tergantung konsep dan kesan, tergantung kesan yang ingin didapat gitu. Oke, untuk yang ketiga adalah pemilihan fotografer. Jadi kalau untuk di zaman sekarang itu sangat mudah sekali untuk menentukan fotografer yang cocok untuk tema yang akan kita lakukan gitu. Jadi kalau sekarang udah banyak muncul
di media sosial maupun di TikTok, fotografer-fotografer itu biasanya memajang hasil karyanya di media sosial, portofolio ya. Jadi mereka sudah memotretnya tema apa aja gitu, dengan klien seperti apa saja gitu, dengan dengan gaya yang seperti apa saja, itu biasa sudah dilampirkan di portofolionya gitu. Bahkan kalau beberapa fotografer juga, karena sekarang musimnya TikTok dan YouTube, mereka pun memberikan behind the scene kegiatan mereka, photoshoot mereka di akun-akun TikTok itu dengan bentuk video gitu. Oh, ini cara kerjanya seperti ini. Jadi kita sebagai calon klien bisa melihat fotografer ini kayaknya asik nih, mengarahkan gayanya kayaknya di TikTok kelihatannya asik gitu. Apalagi di hasil di portofolio Instagramnya, fotonya banyak yang like, banyak juga yang komen bagus. Itu bisa jadi referensi. Jadi seenggaknya kita menilai dari fotografer itu sudah di 80% kita sudah tahu fotografer itu akan seperti apa, hasilnya seperti apa, cara kerjanya kita bisa lihat di media sosial maupun di websitenya. Mungkin bila ada yang fotografer yang eksklusif, yang lebih profesional lagi, dia punya website sendiri ya, menampilkan segala macamnya gitu. Nah, ini juga bisa dari referensi untuk teman-teman yang sudah pernah memakai jasa fotografer A, B, C, D, bisa jadi referensi. Kita bisa tanya, ini seperti apa nih hasilnya, enak gak sih seperti ini nih, kita kalau pengen konsep seperti ini bisa nggak sih fotografernya. Nah, itu bisa dicari-cari fotografernya seperti apa gitu. Bahkan kalau kita niat yang tanpa biaya itu ya, kita bisa mempekerjakan saudara sendiri, nanti fotonya seperti ini nih, walaupun spesialisasinya bukan photoshoot, bukan maternity photoshoot, tapi dia bisa memotret, ibaratnya dia punya dasar yang bisa diterapin gitu. Dia punya ilmu lightingnya, dia punya ilmu mengatur kameranya, bagaimana mendapatkan foto yang bagus. Tinggal kita arahkan seperti apa kita ingin hasilnya gitu. Kita bisa mencontohkan foto ini, lalu kita berikan ke saudara maupun kenalan kita. Nanti pasti akan dikoordinasikan, dikomunikasikan sampai akhirnya kita bisa foto seperti itu gitu. Jadi itu pun mungkin biayanya lebih murah karena dari teman sendiri, dari keluarga sendiri. Nah, itu bisa juga dilakukan ya. Jadi bisa fotografer walaupun dia spesialisasinya bukan materi photoshoot, tapi kita bisa mengkomunikasikannya gitu ya kan. Apalagi kalau properti yang dibutuhkannya ini itu, kita bisa menyiapkan sendiri, fotografer pun bisa membantu properti tambahannya seperti apa gitu. Dan yang keempat adalah makeup yang tepat. Jadi kalau teman-teman yang untuk khususnya pihak wanita yang ingin tema tertentu, itu makeupnya harus sesuai ya. Jadi jangan sampai temanya tema glamor tapi makeupnya makeup yang pucat, yang gotik. Ya itu kan kalau kita nggak sesuai baju dengan temanya, apalagi makeupnya kesana kesini, itu kan hasilnya juga nggak bagus juga gitu. Jadi ya ini seperti mencari fotografer tadi, mencari makeup artist juga, teman-teman bisa lihat dari hasil karyanya makeup artist tersebut. Sama juga biasanya makeup artist sekarang sudah sudah ada konten-kontennya gitu. Dia di balik layar makeup ini, makeup A, B, C, D gitu. Jadi teman-teman tinggal milih aja. Kalau yang formal itu sangat butuh makeup artist, tapi kalau untuk yang non formal ya disesuaikan, bisa sendiri, bisa makeup sendiri gitu kan. Dan tidak sedetail untuk yang formal maupun yang tema-tema yang detail gitu. Jadi kalau untuk non formal atau casual itu kita nanti lihat ada contoh-contohnya ya setelah ini ya. Yang kelima itu adalah pemilihan wardrobe. Nah, wardrobe ini
kita harus menyediakan bajunya seperti apa gitu. Yang pasti kita bisa memakai wardrobe yang sudah ada gitu. Biasanya kalau kita ingin menyewa, lalu fotografernya bekerja sama dengan penyedia wardrobe itu, kita tinggal milih ini ingin baju yang ini gitu. Sudah ada, kita sesuaikan dengan nanti tema konsep make upnya seperti ini gitu, nanti propertinya ini gitu. Tapi kalau wardrobe-nya ingin yang beda gitu, nggak sama dengan tema-tema yang lain, teman-teman bisa juga mencari referensi sendiri gitu. Nah kan foto contohnya udah ada nih, foto misalkan pangeran Inggris seperti ini. Nah teman-teman bisa cari sendiri bajunya, seperti yang mirip nih seperti ini nih. Nah tinggal cari di toko-toko kayak Uniqlo, atau di Matahari, atau di toko-toko baju lainnya gitu. Teman-teman juga bisa custom wardrobe seperti apa. Nah itu dia. Jadi pemilihan wardrobe itu sangat penting untuk menunjang konsep teman-teman gitu. Makeup konsepnya misalkan konsepnya di hutan tapi wardrobe-nya di padang pasir, itu kan nggak masuk juga gitu. Itu memang harus sejalan ya, make up, wardrobe, dan tema yang ingin dilakukan. Baik, yang keenam adalah properti foto. Jadi properti foto ini akan menunjang foto seperti apa yang foto-foto seperti apa yang akan teman-teman hasilkan. Jadi ingin temanya, misalkan temanya yang agak nyeleneh kayak petugas polisian gitu, ya harus di propertinya ya ada peluitnya, ada segala macam yang akan mendukung tema itu gitu. Apalagi temanya pemadam kebakaran, ya kan harus ada properti fotonya, backgroundnya harus ada mobil pemadam kebakaran, lalu memakai apa itu yang tabung yang buat menyemprot apar buat menyemprot kebakaran kalau di ruangan itu, di mall-mall itu harus disiapkan juga properti fotonya yang menunjang gitu. Apalagi kalau teman-teman ingin konsepnya yang beda dari yang lain gitu, ingin siram-siraman, dia harus menyediakan air yang berwarna-warni, atau temanya ingin ada kembang api, ada light painting, itu harus menyiapkan api-apinya, kembang apinya gitu, seperti apa hasilnya, ada smoke bomb, itu properti itu yang mendukung tema itu harus disiapkan. Kembali lagi nanti didiskusikan dengan fotografer maupun stylist lainnya gitu. Ya, ini pentingnya semua tema itu kalau teman-teman pengen sesuai hasilnya ya harus banyak komunikasi dan koordinasi dengan tim gitu. Atau kalau teman-teman nggak mau ribet ya tinggal bilang aja ke vendornya atau fotografernya, ya pengen seperti ini, tolong siapin, ini uangnya, itu nggak masalah juga gitu. Jadi teman-teman tinggal datang di hari pemotretan, jadi udah tinggal menunggu hasilnya gitu. Yang ketujuh itu pemilihan pose. Jadi pose-pose material di photoshoot itu tidak boleh terlalu sulit karena mempertimbangkan bayi di dalam kandungan ibu ya. Jadi nggak bisa yang jongkok, yang sulit, itu kan agak membahayakan juga untuk ibu-ibunya. Jadi perlu dipilih pose-pose yang aman untuk sang ibu gitu. Jadi walaupun temanya rame, nggak mungkin juga ibu-ibu melompat gitu ya. Itu sangat khas sekali untuk foto-foto maternity itu, ibu-ibunya kalem, yang mungkin yang banyak bergerak suaminya gitu, atau orang-orang lain di sekitarnya. Tapi ibu-ibu itu nggak boleh terlalu banyak gerak yang sulit ya, karena akan sangat bahaya sekali untuk janinnya gitu. Nah ini perlu diperhatikan juga untuk pemotretan maternity photoshoot. Nah, jadi pose-posenya juga perlu diperhatikan. Yang harus wajib ada itu tampak samping, jadi kelihatan dari samping membesarnya seperti apa ya kan. Nanti dengan pose dipadukan dengan suaminya bergaya seperti ini gitu, samping kiri, samping kanan, lalu tampak depan. Setelahnya itu foto-foto dengan gaya bebas gitu ya. Yang penting itu yang perlu ditonjolkan dari sampingnya itu ya kan. Ibu hamil kan membesar, tapi membesarnya kan ya terlihatnya dari samping. Kalau dari depan ya melebar gitu. Melebar juga ya disedemikian rupa biar terlihatnya
lebih estetik gitu. Karena ibu-ibu kan pasti biasanya kalau ibu-ibu yang nggak mau kelihatan gemuk, mau nggak mau di foto maternity ini ya pasti kelihatan gemuk gitu, pasti kelihatan beda gitu ya. Gimana caranya ibu-ibu yang photoshoot itu tetap terlihat estetik, tetap terlihat cantik, tetap terlihat menarik, tetap terlihat menonjol. Nah itu PR yang harus dikerjakan antara pihak klien dan fotografer dan pihak lainnya. Baik, itu tadi 7 hal yang harus diperhatikan dalam sebelum melakukan maternity photoshoot. Itu hal-hal yang mudah, ya kan, nggak ada yang sulit sebenarnya, karena semua itu balik lagi asal kita udah ada contohnya, asal kita komunikasikan, semua itu akan sangat mudah dilewati dan dilakukan. Dari mulai kesiapan, wardrobe, tema, properti, posenya seperti apa, sudah ada bayangan, ya sudah tinggal melakukan eksekusi di hari pemotretan. Nah teman-teman, tadi udah jelasin tuh mulai dari persiapan apa aja sih yang harus disiapin nih dalam maternity photoshoot ini. Jadi untuk kesimpulannya, untuk teman-teman yang ingin melakukan foto maternity itu ada, selain yang dipersiapkan tadi ya, ada mulai dari tema, baju, segala macam, fotografer, propertinya, lalu wardrobe, make up, segala macam. Itu pastinya membutuhkan biaya ya. Jadi ada juga di akhir ini teman-teman bisa merange biayanya seberapa mahal. Jadi kalau bisa dibayangin aja, kalau photoshoot itu di studio foto ataupun outdoor itu ya, gambaran kasarnya ya biaya awal fotografernya berapa gitu kan, dengan biaya transport dan lain-lain, mungkin ada di kisaran mulai dari 200, itu mungkin 1-2 foto atau berapa ya, ada hitungan sendiri. Setiap fotografer beda-beda juga dengan konsepnya. Dan tarif fotografer mulai dari 200 sampai lebih dari 1 juta ya, 2, 3, 4, 5 sampai banyak lah. Apalagi konsep yang dengan fotografer yang profesional itu, yang sudah terkenal, yang sudah sering menghandle artis-artis maupun tokoh-tokoh publik gitu, kayak Rio Motret itu pasti lebih mahal lagi dari Riyadi gitu. Atau Kak Martha Suherman, Mbak Martha Suherman, itu lebih pasti, yang sudah punya nama akan lebih mahal lagi. Atau bahkan fotografer yang nggak punya nama pun biasanya menaruh tarif yang tinggi karena kualitasnya gitu, karena kualitas dan kerjanya dan etos kerjanya dan keprofesionalannya juga hasil editingnya yang memukau gitu. Biasanya nanti diedit sedemikian rupa jadi fotonya pangling gitu, bikin pangling. Itu menyiapkan dana buat fotografer ya mulai dari 200. Jadi ini bukan harga pasti ya, tapi ini harga umum lah, pasti 200. Ada biaya fotografer tuh nyiapin buat peralatannya, lightingnya, orangnya, biaya fee fotografer, transport dan lain-lain. Itu bisa didiskusikan. Lalu yang kedua, biaya baju itu bisa mahal ya, bisa sewa, bisa beli, itu tergantung masing-masing. Lalu biaya makeup itu juga secara umum berapa sih yang makeup yang teman-teman tahu, makeup wisuda kan biasanya berapa lah, 100-200. Kalau makeup tipis-tipis kayak gini berapa gitu. Atau bisa juga makeup sendiri, teman-teman bisa lebih hemat lagi deh makeup sendiri. Lalu properti lain tuh, kayak misalkan pengen smoke bomb, pengen ada efek-efek kayak smoke bomb, itu smoke bombnya harganya berapa gitu. Kalau pengen beli tenda-tendaan atau beli yang lain, kembang api, itu juga ada budget propertinya segala macam gitu. Apalagi pengennya udah bercita-cita pengen di suatu tempat ya kan, misalkan di Bali, di luar kota, di pantai, di gunung, itu ada biaya lagi, biaya transport, biaya lain-lain, biaya kendaraan, bensin segala macam ya. Hotelnya kalau perlu menginap itu terjangkau, masih bisa dihitung ya, teman-teman bisa memperkirakan sendiri berapa biayanya. Kesimpulannya, foto maternity itu bisa dilakukan
oleh siapapun, kapanpun, biayanya pun dari mulai 0 rupiah sampai berjuta-juta rupiah. Tinggal teman-teman pilih yang mana. Karena balik lagi, momen punya baby pertama kali itu sangat luar biasa. Apalagi untuk baby yang kedua, ketiga itu pun nggak bisa dilewatkan, karena momen kelahiran seorang buah hati ke dunia ini itu sangatlah spesial ya. Baik, itu untuk pembahasan maternity photoshoot kali ini ya. Untuk maternity photoshoot yang dengan tema selanjutnya nanti kita akan bahas ya teman-teman. Kalau ada request bisa komen di kolom komentar. Barangkali ingin maternity photoshoot yang tema-tema glamour, tema-tema yang artis ya, seperti apa, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata yang kepleset dan menyinggung. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.